Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini Bapak akan memberikan materi masih dalam bab 1 atau KD 3.1, yaitu ruang lingkup administrasi sarana dan prasarana. Maka kali ini materi yang akan Bapak sampaikan berkaitan tentang inventarisasi sarana dan prasarana kantor. Silahkan dilihat slide-nya dan disimak penjelasan dari Bapak. Oke, kita menuju ke slide berikutnya. Sarana dan prasarana kantor. Kemarin sudah Bapak jelaskan sarana dan prasarana kantor. Sarana adalah segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat dalam mencapai maksud dan tujuan. Sedangkan prasarana adalah segala sesuatu yang merupakan penunjang utama terselenggaranya suatu proses, usaha, pembangunan, proyek seperti gedung, lahan, jalan, parit, pabrik, tempat kerja, dan lain-lain. Jadi sarana adalah alat-alatnya, sedangkan prasarana adalah ruangan-ruangannya. Contoh dari sarana seperti meja, kursi, komputer, laptop, lemari, Sedangkan contoh dari prasarana seperti ruangan, ruangan kerja kantor, ruangan pantry, ruangan toilet, ruangan musola di dalam kantor, dan ruangan-ruangan yang lainnya. Oke, sekarang pengertian tentang inventarisasi. Apa itu inventarisasi? Inventarisasi adalah suatu kegiatan yang meliputi pendaftaran, pencatatan dalam daftar, penyusunan atau pengaturan barang-barang milik kantor, sekolah, rumah tangga, dan sebagainya, yang dipakai dalam melaksanakan tugas secara teratur dan tertib menurut ketentuan dan tata cara yang berlaku, sehingga mempermudah dalam penyajian data kekayaan negara, baik barang-barang tetap maupun barang-barang bergerak, barang-barang tahan lama atau inventaris, maupun yang cepat habis dalam pemakaian atau non-inventaris. Jadi inventarisasi ini adalah kita mencatat atau membuat daftar, membuat susunan daftar dari sarana dan prasarana yang terdapat di dalam kantor. Barang-barang atau alat-alat yang terdapat di dalam kantor itu dibuat daftarnya, dicatat secara tersusun sehingga para pegawai, khususnya di bagian sarana dan prasarana serta pemilik perusahaan, bisa mengetahui alat-alat apa saja yang masih terdapat atau masih digunakan di dalam kantor, baik, dan dapat mengetahui kondisi dari alat-alat tersebut, apakah kondisinya masih baik atau kondisinya sudah tidak baik atau bahkan rusak, tidak bisa dipakai untuk bekerja lagi. Oke, selanjutnya, ini adalah tahapan dari inventarisasi sarana dan prasarana. Pertama adalah perencanaan. Jadi jika pemilik perusahaan memiliki perusahaan baru atau gedung baru, atau tempat kantor baru yang masih kosong, tidak mempunyai alat-alat di dalam kantornya, maka dilakukanlah perencanaan. Perencanaannya adalah alat-alat apa saja atau barang-barang apa saja yang dibutuhkan di dalam kantor. Dibuat perencanaannya. Lalu yang tahap kedua adalah pengadaan. Pengadaan adalah memesan atau membeli alat-alat kantor, baik secara langsung ataupun tidak langsung. Itu yang dimaksud dengan pengadaan. Jadi barang yang tidak ada itu dibeli atau dipesan, sehingga barang itu bisa sampai ke dalam kantor. Lalu pengaturan. Setelah barang tersebut sudah dibeli, sudah dipesan, dan sudah berada di dalam kantor, maka dilakukanlah pengaturan. Pengaturan di mana barang-barang tersebut
harus diletakkan, ya, diatur, ya, ditata sehingga bisa digunakan secara tepat oleh pegawai-pegawai yang membutuhkan alat-alat tersebut. Contoh pemilik perusahaan membeli meja dan kursi kantor, ya. Setelah itu meja dan kursi kantor itu setelah dipesan, setelah dibeli dan sudah terdapat dalam kantor, maka diaturlah sedemikian rupa sehingga kantor tersebut, ya, dapat dijadikan tempat kerja. Meja dan kantor tersebut bisa digunakan oleh pegawai-pegawai di dalam kantor. Lalu penggunaan. Nah, penggunaan adalah alat-alat kantor atau barang-barang kantor yang sudah diatur baru bisa digunakan oleh pegawai-pegawai kantor. Setelah digunakan, ya, tahap selanjutnya adalah penghapusan. Nah, penghapusan ini adalah tahap di mana jika barang-barang yang sudah digunakan sudah tidak bisa lagi digunakan atau rusak, maka dilakukanlah penghapusan data, ya, dan barangnya juga dibuang, ya, barangnya dibuang dan datanya juga dihapus. Setelah itu balik lagi ke tahap awal, yaitu perencanaan, merencanakan barang yang rusak tadi, ya, untuk dipesan atau dibeli. Oke, selanjutnya, nah, ini adalah skema atau bagan dari pengadaan, ya. Ada barang baru, lalu dicatat di dalam buku penerimaan. Setelah itu dilakukan pengelompokan barang baru, lalu dibagi menjadi dua. Apakah barang tersebut barang inventaris atau bukan inventaris? Tadi sudah dijelaskan, ya, di awal. Inventaris adalah barang atau alat yang digunakan dalam jangka waktu yang lama, sedangkan yang bukan inventaris adalah alat-alat atau barang-barang yang cepat habis, ya, cepat habis. Contoh dari barang inventaris seperti kursi, meja, komputer, lemari arsip, ya, rak, dan lain-lain. Sedangkan yang bukan inventaris contohnya adalah buku, ya, kertas, tinta, pulpen, dan lain-lain, ya. Lalu yang barang yang inventaris dilakukan pencatatan di dalam buku induk inventaris. Setelah itu pencatatan di dalam buku golongan inventaris. Sedangkan yang bukan inventaris atau barang yang cepat habis pakai, maka dicatat di dalam buku induk bukan inventaris. Lalu pencatatan di dalam kartu buku atau stok barang. Nah, jadi barang inventaris dicatat di dalam buku induk inventaris, sedangkan yang bukan inventaris dicatat di buku induk bukan inventaris. Nanti ada contohnya dari dua barang tersebut. Lalu tujuannya, apa itu tujuan dari inventarisasi? Di sini untuk menjaga dan menciptakan tertib administrasi sarana dan prasarana yang dimiliki oleh suatu organisasi. Yang kedua, untuk menghemat keuangan baik dalam pengadaan maupun untuk pemeliharaan dan penghapusan sarana dan prasarana. Yang ketiga, sebagai bahan atau pedoman untuk menghitung kekayaan suatu organisasi dalam bentuk materi yang dapat dinilai dengan uang. Yang keempat, untuk memudahkan pengawasan dan pengendalian sarana dan prasarana yang dimiliki oleh suatu organisasi. Nah, itu adalah tujuan dari inventarisasi. Lalu manfaat inventarisasi. Yang pertama, mencatat dan menghimpun data aset yang dikuasai unit organisasi atau departemen. Yang kedua, menyiapkan dan menyediakan bahan laporan pertanggungjawaban atas penguasaan dan pengelolaan aset organisasi atau negara. Yang ketiga, menyiapkan dan menyediakan bahan acuan untuk pengawasan aset organisasi atau negara. Yang keempat,
menyediakan informasi mengenai aset organisasi atau negara yang dikuasai departemen sebagai bahan untuk perencanaan kebutuhan, pengadaan, dan pengelolaan perlengkapan departemen. Yang kelima, menyediakan informasi tentang aset yang dikuasai departemen untuk menunjang perencanaan dan pelaksanaan tugas departemen. Nah, ini adalah contoh dari inventaris ya, contoh dari format yang digunakan untuk mencatat, yaitu ini adalah format buku induk barang inventaris. Tujuannya atau fungsinya untuk mencatat semua barang inventaris yang sudah dimiliki oleh kantor. Jadi ini adalah format atau tabel yang digunakan untuk mencatat barang-barang inventaris ya, atau barang-barang yang tidak cepat habis dipakai, atau barang-barang yang lama digunakan ya, yang tidak cepat habis atau digunakan dalam waktu jangka lama ya. Contoh seperti kursi kantor, meja kantor, lemari kantor, komputer, lalu ada mesin fotokopi, lalu ada printer dan lain-lain. Nah, di situ di dalam tabelnya ada nomor, lalu ada tanggal pembuatan, lalu ada kode barang, nama barang, keterangan barang, merek, nomor, ukuran, dan lain-lain. Lalu kuantitas itu adalah jumlahnya, lalu nama satuan, tahun pembuatan barang, asal barangnya, lalu kelengkapan dokumen, dan tanggal penyerahan perolehan barang. Kelengkapan dokumen ini bisa disebut dengan kartu garansi dan lain-lain ya. Lalu selanjutnya ada keadaan barang, nanti diisi keadaan barangnya baik atau kondisinya baru atau kondisinya bekas. Lalu ada harganya dan terakhir keterangannya. Jadi contoh kalau misalkan diisi dari tabel tersebut, contoh nomor 1, tanggal pembuatan misalkan 7 Juli 2021 ya, pembuatan tanggal pembuatan. Lalu kode barang misalkan 001, nama barang, meja kantor, keterangan atau merek, nomor, ukuran, dan lain. Contoh mereknya adalah IKEA, nomor 1, ukuran 1 meter kali 3 meter. Kuantitas itu adalah jumlah yang dibeli 1, nama satuan, meja kantor, tahun pembuatan tadi ya 2021, asal barang toko IKEA, kelengkapan dokumen contoh kartu garansi, keadaan barang baru, harga 1.500.000. Keterangan boleh diisi, boleh juga dikosongkan. Nah, ini adalah buku golongan barang inventaris ya. Tadi buku induknya, yang ini adalah buku golongan barang inventaris, yaitu untuk mencatat semua barang inventaris menurut golongan yang sudah ditentukan ya. Jadi ini menurut golongannya. Contoh menurut golongan, misalkan alat-alat yang terdapat di dalam kantor itu dibagi menjadi beberapa golongan. Contoh misalkan golongan mesin kantor ya, mesin kantor contohnya komputer, printer, mesin fotokopi. Lalu ada golongan meja kantor. Golongan meja kantor berarti ada meja kantor resepsionis, meja kantor pegawai biasa ya, meja kantor manajer, dan meja kantor direktur. Lalu ada lemari, golongan lemari misalkan contohnya lemari arsip ya, lemari penyimpanan dokumen ya, filing cabinet, dan lain-lain ya. Lalu ada misalkan golongan itu tadi ya, itu golongan-golongan dari barang inventaris yang bisa kita golongkan ya. Di sini bisa kita lihat ya apa saja yang terdapat
pada tabel buku golongan barang inventaris. Pertama ada golongan barang, ya, golongan barang misalkan golongan barang mesin kantor, angka sandi jenis barang. Nah, tabelan nomor urut 1, nomor urut buku induk. Nah, tadi dari kita tulis ya nomor urut berapa dari buku induk yang tadi ya. Terus kode barangnya ya, berdasarkan buku induk yang tadi yang sudah dicatat di buku induk. Lalu ada keterangan barang, ya keterangan barangnya tadi ya. Kode habis kode barang, nama barang tadi, nama barangnya apa? Contoh misalkan dari mesin kantornya yaitu komputer. Keterangan baru, kuantitas misalkan ada 5, nama satuan, ya nama satuan itu disebutkan mereknya ya satu persatu. Jika mereknya berbeda maka disebutkan satu persatu. Jika mereknya sama ya ditulis satu saja. Lalu tahun pembuatan, ditulis tahun pembuatannya, tahun kapan. Lalu keadaan barangnya, kondisi barangnya baru atau bekas, baik atau kondisi kurang baik ya. Harganya ditulis harga dari komputer yang dibeli, misalkan harganya 3.500.000. Lokasi, nah lokasi ini lokasi pembelian ya, bisa kalian tulis misalkan membelinya di toko komputer yang terdapat di Mangga 2, ditulis lokasi tokonya. Lalu keterangannya, ya keterangannya bisa dituliskan, bisa juga tidak. Lalu ini adalah tabel pencatatan atau catatan barang non inventaris untuk mencatat barang-barang habis pakai yang dimiliki oleh kantor. Ya tadi contohnya barang-barang yang cepat habis pakai, yaitu contoh kertas ya, tinta, pulpen ya, ballpoint, ada buku dan lain-lain ya. Nomor urut 1, nama barang, kertas HVS. Nomor kartu stok nomor 1, keterangan barang. Keterangan barang contohnya baru ya. Kuantitas itu disebutkan kuantitasnya, misalkan masih terdapat 10 rim ya. Nama satuan, merek kertas HVS-nya, tahun pembuatan, disebutkan tahun pembuatannya. Lalu asal barang ya bisa disebutkan contoh nama tempat kita membeli barangnya, kelengkapan dokumen dan tanggal penyerahan barang ya. Jadi ditulis tanggal penyerahan barangnya, kapan diserahkan ya, kapan dibelinya. Lalu keadaan barang baru, satuan ditulis ya, satuan, mereknya ya. Lalu jumlahnya tadi berapa jumlahnya, misalkan 10 rim ditulis 10 rim. Lalu ini adalah kartu stok barang yang khusus yang tadi untuk barang non inventaris. Buku yang digunakan untuk mencatat jumlah barang yang tersedia di dalam kantor, yaitu barang-barang yang cepat habis pakai ya. Contoh nama barang kertas HVS, kode barangnya berapa ya, tadi kode barangnya. Lalu itu ada tabelnya, misalkan nomor 1 tanggal 6 Agustus 2021, rincian tulis ya, nomor 1 HVS, nomor 2 misalkan buku tamu, nomor 3 misalkan tinta, dan seterusnya. Lalu stok masuk, ditulis tanggal masuknya, ditulis tanggal keluarnya. Lalu ada saldo, itu adalah harganya ya, harganya berapa. Lalu keterangannya bisa dituliskan kondisinya, masih ada atau tidak ada ya, habis, masih ada, atau sudah habis ya. Nah itu dan itu adalah itu ya,
Baiklah, tadi sudah dijelaskan apa itu inventarisasi, ya. Terus juga sudah dijelaskan juga tujuan serta manfaatnya. Lalu juga sudah dilihat juga contoh dari format yang digunakan untuk mencatat barang, yang mencatat alat-alat yang di dalam kantor sebagai bentuk inventarisasi atau pencatatan alat-alat yang terdapat di dalam kantor. Itu saja penjelasan dari Bapak. Kurang lebihnya Bapak mohon maaf. Jika ada pertanyaan bisa ditulis di komentar, ya. Jika masih ada yang belum mengerti, silakan disimak terus videonya, dibaca lagi juga PowerPoint-nya. Oke, itu saja dari penjelasan dari Bapak. Semoga kalian semuanya tetap semangat dalam belajar, ya. Dan nanti setelah penjelasan ini kalian kerjakan soalnya yang terdapat di dalam GCR-nya. Oke, itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.